Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infile. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah kota misterius yang bernama Atlantis yang dikisahkan telah hilang sejak ribuan tahun lalu. Seperti kebanyakan misteri lainnya, meskipun masih belum dapat dibuktikan kebenaran dan keberadaannya, cerita tentang kota ini masih menarik perhatian orang banyak hingga saat ini. Kisah tentang Atlantis berawal dari sekitar 360 tahun sebelum Masehi atau lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kisah ini pertama kali diceritakan oleh seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani yang bernama Plato. Plato menceritakan tentang sebuah kota yang hilang dalam buku-bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias. Dalam buku-bukunya tersebut, Plato menggambarkan tentang sebuah pulau yang sangat besar yang berada di seberang Selat Mainstay dan Aegalisi. Pulau ini memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada Libya dan Asia Kecil jika digabungkan. Pulau inilah yang dikenal sebagai Atlantis. Dalam kisahnya, Atlantis disebutkan sebagai kerajaan yang berjaya dan superior. Wilayah ini memiliki tanah yang subur, kekayaan alam yang melimpah, rakyat yang makmur, serta teknologi yang maju. Tidak hanya itu, terdapat juga pelabuhan dan kapal dengan perlengkapan yang sempurna. Bahkan diceritakan juga ada benda yang dapat membawa orang terbang seperti pesawat terbang. Saking majunya peradaban di Atlantis, banyak juga cerita yang beredar kalau sebenarnya masyarakat di Atlantis ini adalah kelompok ras super keturunan alien yang memiliki teknologi dan peradaban yang sangat maju. Sayangnya di balik semua keunggulan tersebut, penduduk Atlantis memiliki sifat yang angkuh dan tamak. Akibat dari sifat buruk mereka ini, para dewa murka dan mengirimkan bencana berupa banjir dan gempa bumi yang dahsyat yang membuat Atlantis dan para penghuninya tenggelam dan hilang untuk selamanya. Bencana yang menghancurkan Atlantis ini dikisahkan terjadi 9.000 tahun sebelum zaman Plato. Selama abad pertengahan, kisah tentang Atlantis ini dianggap nyata sehingga mendorong banyak orang untuk pergi berlayar dengan tujuan menemukan kota yang hilang ini. Namun hingga saat ini belum ada yang bisa menemukan dan memastikan keberadaan Atlantis itu. Saking sulitnya untuk membuktikan keberadaannya, dan pada akhirnya banyak juga yang menyerah dan beranggapan bahwa sebenarnya Atlantis bukanlah sebuah tempat apalagi benua yang besar. Mereka menganggap ini hanyalah cara Plato dalam menggambarkan situasi politik. Namun Plato pernah mengatakan bahwa keberadaan Atlantis diceritakan secara turun-temurun, sama sekali bukan cerita rekaannya. Plato bahkan pernah pergi ke Mesir untuk meminta penjelasan dari seorang rahib di sana. Guru Plato yang bernama Socrates juga mengatakan bahwa Atlantis itu nyata dan bukan cerita dongeng belaka. Ia mengatakan bahwa Atlantis benar-benar ada 11.000 tahun yang lalu. Cerita keberadaan Atlantis yang bersumber dari Plato telah mendorong para peneliti dan penjelajah untuk terus mencari kota yang hilang ini. Selama berabad-abad, pencarian ini telah menimbulkan berbagai dugaan mengenai titik di mana Atlantis itu berada. Oleh Plato sendiri, letak Atlantis digambarkan sebagai sebuah pulau yang berada di depan mulut pilar-pilar Hercules, yang merupakan nama kuno untuk Selat Gibraltar. Namun tidak ada penjelasan secara gamblang di mana sebenarnya kota yang hilang ini berada. Hingga saat ini, para ahli masih berseteru mengenai apa yang paling tepat untuk menemukan di mana lokasi Atlantis yang sebenarnya. Pada tahun 1882, seorang penulis yang bernama Ignatius Donnelly dalam bukunya yang berjudul Atlantis: The Antediluvian World mendeskripsikan bagaimana sebuah benua dibanjiri oleh air laut yang naik ke permukaan dan membuat daratannya tenggelam di lokasi yang telah digambarkan oleh Plato. Lokasi tersebut berada di Laut Atlantik, tepat di depan pilar-pilar Hercules yang merupakan pintu masuk menuju Selat Gibraltar. Pilar-pilar Gibraltar sendiri diperkirakan adalah batu Gibraltar yang menjadi pilar utara, dan untuk pilar selatan masih diperdebatkan di mana lokasinya. Ada yang menyebutkan di Monte Haco di Ceuta, dan ada pula yang mengatakan bahwa pilar selatan ini berada di Jebel Musa di Maroko. Kemajuan akan ilmu oceanografi dan pemahaman terhadap lempeng tektonik semakin menguatkan teori pergerakan air laut yang dikemukakan oleh Donnelly. Terlebih lagi karena lokasinya yang sama dengan apa yang digambarkan oleh Plato. Teori lain mengatakan bahwa Atlantis terletak di sebuah pulau di wilayah Yunani kuno yang bernama Thera atau yang saat ini dikenal dengan nama Santorini. Alasan dari teori ini adalah karena pada sekitar 3000 tahun lalu pernah terjadi letusan gunung berapi yang sangat besar yang menghilangkan sebagian wilayahnya.
Beberapa ahli geologi juga mengatakan bahwa topografi Santorini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Plato. Dan pada masa itu di Santorini pernah hidup suatu masyarakat Minoan dengan peradaban yang terbilang maju. Masyarakat Minoan ini ikut hilang pada masa yang sama saat erupsi vulkanik terjadi. Namun seorang penjelajah samudra bernama Robert Ballard berpendapat bahwa Santorini bukanlah Atlantis. Alasannya karena pada masa terjadinya erupsi di pulau tersebut tidak sama dan berjarak ribuan tahun dengan masa ketika Atlantis hancur sebagaimana yang diceritakan oleh Plato. Kemudian pada teori selanjutnya ada pula kelompok yang meyakini bahwa Atlantis sebenarnya berada di Laut Bahama atau lebih tepatnya di dalam segitiga Bermuda. Seperti yang kita ketahui, segitiga Bermuda ini di mana banyaknya kapal dan pesawat terbang telah hilang secara misterius. Salah seorang penulis yang bernama Charles Berlitz berpendapat bahwa sesungguhnya Atlantis adalah benua nyata yang berlokasi di sekitar wilayah perairan Bahama yang tenggelam ke dalam lautan segitiga Bermuda. Teori ini didukung dengan adanya penemuan Bimini Road, yaitu formasi batuan kuno yang berada di Laut Bahama. Pada tahun 1968 terjadi sebuah fenomena di mana air laut menjadi sangat bersih dan tenang, sehingga mengundang para penyelam untuk turun ke dalam laut. Pada saat itu mereka menemukan sebuah jalan besar yang terbentuk dari susunan batu-batu raksasa. Beberapa peneliti mempercayai bahwa Bimini Road sudah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Kelompok ini menganggap bahwa Bimini Road adalah jalan penghubung menuju Atlantis. Namun lagi-lagi ini masih hanya sebatas teori, tidak ada bukti yang valid terhadap dugaan ini. Lalu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Atlantis sebenarnya berada di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah pendapat dari seorang ilmuwan asal Brazil yang bernama Aricio Nunes dos Santos atau yang lebih akrab dipanggil Santos. Santos dalam bukunya yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localizations of Plato Lost Civilization yang ia tulis selama 30 tahun membuat perbandingan antara beberapa negara dengan ciri-ciri benua Atlantis. Mulai dari luas wilayah, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bercocok tanam. Dari hasil perbandingan ini, Santos menyimpulkan bahwa Indonesia adalah Atlantis yang hilang. Karena banyak sekali kecocokan yang ditemukan dari perbandingan antara Indonesia dan Atlantis. Salah satu bukti yang mendukung pendapat ini adalah penemuan topeng logam di Gua Meda, Jombang, Jawa Timur. Topeng tersebut dibawa ke Italia untuk diteliti lebih lanjut dan hasil penelitian menunjukkan umur topeng tersebut sudah ribuan tahun. Hal ini dianggap cocok dengan kisah Plato tentang hilangnya Atlantis sekitar 9.000 tahun yang lalu. Salah seorang peneliti Atlantis asal Indonesia yang bernama Bapak Ahmad Yanuwana Samanto mengungkapkan bahwa puluhan ribu tahun lalu orang-orang di Nusantara sudah memahami teknologi metalurgi, yaitu salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat logam. Mereka sudah mengerti mineral batuan yang mengandung logam yang bagus dan sudah ada aktivitas peluburan logam untuk pembuatan topeng. Tidak hanya penemuan topeng kuno ini, masih ada beberapa hal lain yang dianggap menjadi bukti keberadaan Atlantis di Indonesia. Dalam buku karangan Dani Irwanto yang berjudul Atlantis, The Lost City is in Java Sea, tidak tanggung-tanggung, setidaknya ada sekitar 60 ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Atlantis ada di Indonesia. Beberapa ciri-ciri itu diantaranya adalah beriklim dua musim, iklim dengan suhu udara yang nyaman, tanah yang subur, keragaman flora dan fauna, dan banyak hal lainnya. Mendukung teori bahwa Atlantis berada di Indonesia, Dani Hilman Natawijaya dalam bukunya Plato Tidak Bohong, Atlantis Ada di Indonesia, menyatakan bahwa piramida Gunung Padang yang ada di Provinsi Jawa Barat dibangun oleh orang-orang menjadi bentuk piramida sekitar 13.000 tahun yang lalu. Gunung Padang juga diduga kuat sebagai piramida terbesar dan tertua yang dibangun dengan teknologi paling canggih yang pernah ada dan jauh lebih tua daripada piramida Mesir. Meskipun begitu, tetap saja belum ada keputusan resmi yang menyatakan bahwa Atlantis, kota yang hilang, sebenarnya berada di Indonesia. Sulitnya menemukan keberadaan nyata dari benua yang hilang ini akhirnya membuat sebagian orang menyangkal keberadaan Atlantis. Mereka mengatakan bahwa kota ini hanyalah dongeng dari Plato belaka.
Sebagaimana dikutip dari National Geographic, James Room, seorang profesor dari Bard College di Annandale, New York, Amerika Serikat, mengatakan bahwa Atlantis adalah mitos yang hebat. Cerita tentang Atlantis mengandung banyak elemen yang dapat membuat orang berfantasi mengenai keberadaan tempat ini. Profesor Room juga mengemukakan bahwa Plato membuat cerita tentang Atlantis ini untuk mendukung beberapa teori filosofinya. Dia mengatakan bahwa Atlantis adalah cerita tentang moral, di mana dikisahkan masyarakat yang hidup dengan perkembangan peradaban yang pesat dan maju, tapi mereka tenggelam dalam keserakahan dan kehilangan moral mereka yang akhirnya membuat para dewa marah sehingga menjatuhkan mereka hukuman. Ada pula teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Atlantis hanyalah cerita fiksi. Namun cerita itu sendiri dilatar belakangi oleh sebuah kejadian nyata. Kejadian itu adalah pada saat dihantamnya Bosporus oleh gelombang kuat dari Laut Mediterania dan banjir Laut Hitam yang terjadi sekitar 5.600 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, Laut Hitam adalah sebuah danau air tawar yang hanya berukuran setengah dari ukurannya saat ini. Banjir menenggelamkan peradaban yang berkembang di sepanjang pantai dengan air laut dalam kurun waktu singkat. Hal ini diperkirakan hanya kurang dari 1 tahun. Dan ketika para penduduk wilayah itu mengungsi, mereka menceritakan tentang banjir yang terjadi hingga kisah ini menjadi turun-temurun dan menjadi inspirasi Plato dalam membuat cerita tentang Atlantis. Teori mengenai cerita fiksi Atlantis juga dikemukakan oleh beberapa filsuf Yunani lainnya. Mereka menganggap Atlantis hanyalah sebagai bahan bagi Plato dalam menyampaikan nasihat-nasihat filsafat. Nasihat ini digambarkan melalui peradaban maju yang dilanda bencana maha dahsyat atas kerusakan yang dibuat oleh penduduknya. Lewat kisah ini, Plato bermaksud agar kisah kehancuran Atlantis menjadi peringatan bagi manusia untuk tidak berperilaku angkuh dan berbuat kerusakan. Karena dari catatan-catatan peninggalan Yunani kuno, tidak ada tulisan tentang Atlantis kecuali dari catatan Plato itu sendiri. Sampai dengan saat ini, meskipun ilmu kelautan dan pemetaan dasar laut telah maju, tidak ada jejak dari peradaban yang tenggelam seperti itu pernah ditemukan. Dan belum ada yang bisa menjawab apakah peradaban Atlantis ini memang pernah ada atau hanya isapan jempol belaka. Lalu bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.